Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama aku Tita Nurwulandari. Di sini aku bakal jelasin tentang uji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi. Di sini aku bakal jelasin tentang uji hipotesis selisih rata-rata, yang artinya ketika nilai perbedaannya itu tidak signifikan, nah di situ berarti sampel-sampel tersebut berasal dari sebuah atau satu populasi yang sama. Dan ketika perbedaan nilai rata-ratanya itu signifikan, artinya itu tuh berasal di mana sampelnya itu berasal dari populasi yang berlainan atau berbeda. Nah, untuk uji hipotesis selisih proporsi itu kita melihat bagaimana ataukah apa ada perbedaan yang mencolok di antara dua kelompok yang kita pelajari. Langkah-langkah untuk menguji hipotesis selisih rata-rata dan proporsi, yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. Untuk rata-rata yaitu uji dua pihak, di mana H0-nya itu nu1 sama dengan nu2 dan H1-nya itu nu1 tidak sama dengan nu2. Ini tuh artinya di mana nu1 dan nu2 ini tidak ada perbedaan, dan nu1 tidak sama dengan nu2 ini ada perbedaan yang signifikan. Terus untuk uji pihak kanan yaitu H0 itu nu1 lebih kecil dari sama dengan nu2. Untuk H1-nya adalah nu1 lebih besar daripada nu2. Untuk uji pihak kiri H0-nya adalah nu1 lebih besar sama dengan nu2 dan nu1-nya itu lebih kecil dari nu2. Untuk proporsi, uji dua pihaknya itu H0-nya V1 sama dengan V2 dan H1-nya itu V1 tidak sama dengan V2. Itu sama dengan kayak tadi, untuk V1 sama dengan V2 itu artinya dia tidak ada perbedaan. Untuk V1 tidak sama dengan V2 yaitu dia itu ada perbedaan. Untuk uji pihak kanan yaitu H0, V1 itu lebih kecil sama dengan dari V2 dan H1-nya itu V1 lebih besar daripada V2. Untuk uji pihak kiri, H0-nya itu V1 lebih besar sama dengan V2 dan H1-nya itu adalah V1 lebih kecil dari V2. Untuk yang uji pihak kanan dan uji pihak kiri itu tuh berarti hipotesisnya tuh bisa lebih kecil atau lebih besar. Selanjutnya yaitu menghitung nilai Z atau nilai T. Nah, untuk rata-rata, bila variansinya itu tidak sama dan diketahui besarnya, maka Z atau T-nya itu sama dengan rata-rata atau X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang nu1 dikurang nu2 per akar dari to kuadrat 1 per N1 ditambah to 2 akar pangkat 2 per N2. Nah, bila si variansinya ini tidak sama dan tidak diketahui nilainya, maka nilai Z atau nilai T ini itu sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang nu1 dikurang nu2 per akar dari S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 akar pangkat 2 per N2. Selanjutnya, bila variansinya sama dan tidak diketahui besarnya itu, maka nilai Z atau nilai T-nya itu sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang nu1 dikurang nu2 per akar dari N1 dikurang 1 dikali S1 pangkat 2 ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 pangkat 2 per N1 tambah N2 dikurang 2 dan dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, bila variansinya ternyata sama dan diketahui besarnya, yaitu nilai Z atau nilai T-nya ini sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang mu1 dikurang mu2 per atau dikali akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, selanjutnya untuk proporsi, bila V1 dan V2 nya diketahui besarnya, maka nilai Z atau nilai T-nya ini sama dengan X1 per N1 dikurang X2 per N2 dikurang V1 dikurang V2 per akar dari V1 dikurang 1 dikurang V1 per N1 ditambah V2 dikali 1 dikurang V2 per N2. Nah, bila V1 dan V2 nya tidak diketahui besarnya, maka nilai Z atau nilai T nya ini sama dengan X1 per N1 dikurang X2 per N2 dikurang V1 dikurang V2. Nah, dibagi akar dari V dikali 1 dikurang V dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2, di mana V-nya ini yaitu X1 ditambah X2 per N1 ditambah N2. Nah, ketika N-nya ini kurang dari sama dengan 30, maka menggunakan tabel T.
Nah, ketika N-nya lebih besar daripada 30, kita menggunakan tabel Z. Selanjutnya yang ketiga itu menentukan batas daerah penerimaan dan penolakan. Yang pertama itu kita menentukan nilai Z tabelnya ketika N lebih besar daripada 30. Nah, uji dua pihaknya itu Z setengah alfa itu caranya 1 dikurang alfa dibagi 2. Dan untuk uji satu pihak itu Z alfa sama dengan 0,5 dikurang alfa. Untuk N kurang dari sama dengan 30 itu menggunakan T-tabel dengan menggunakan degree of freedom, di mana uji dua pihaknya itu kita tes setengah alfa, dan untuk uji satu pihaknya itu T alfa, di mana DF-nya itu nanti sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Yang selanjutnya itu menggunakan tingkat signifikansi. Nah, tingkat signifikansi ini biasanya ada yang 5%, 1%, dan 10%. Nah, selanjutnya adalah menggambarkan daerah penolakan dan penerimaan H0. Nah, yang pertama untuk uji dua pihak, ini yang diarsir ini adalah daerah penolakan. Nah, sedangkan yang di tengah ini yang tidak diarsir itu ya daerah penerimaan H0. Nah, untuk uji satu pihak kiri, yang diarsir ini adalah daerah penolakan, dan yang tidak diarsir ini adalah daerah penerimaan H0. Nah, untuk uji pihak kanan yang diarsirnya ini sebelah kanan, di mana di sini adalah daerah penolakan H0 dan yang tidak diarsir ini adalah daerah penerimaan H0. Selanjutnya yaitu langkah keempat, menentukan kriteria. Untuk uji dua pihak, kriteria yang pertama yaitu untuk negatif Z 1,5 alfa kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan Z 1,5 alfa, di mana H0 tidak dapat ditolak. Untuk Z lebih besar daripada Z 1,5 alfa atau Z lebih kecil dari negatif Z 1,5 alfa, maka H0 ditolak. Nah, untuk uji satu pihak kanan yaitu Z lebih kecil dari sama dengan Z alfa, maka H0 tidak dapat ditolak. Yang kedua, ketika Z lebih besar daripada Z alfa, maka H0 ditolak. Nah, untuk uji satu pihak kiri yaitu Z lebih besar dari sama dengan negatif Z alfa, maka H0 tidak dapat ditolak. Nah, ketika Z kurang dari negatif Z alfa, maka H0 ditolak. Nah, untuk nilai Z ini bisa diganti dengan nilai T ketika N-nya itu lebih kecil sama dengan dari 30. Nah, untuk yang kelima yaitu membandingkan nilai Z atau nilai T hitung dengan nilai Z atau T tabel pada langkah kedua dengan kriteria yang dibuat. Nah, yang keenam adalah membuat suatu kesimpulan. Selanjutnya itu contoh soal dari uji hipotesis selisih rata-rata. Untuk soalnya bisa lihat dari modul. Pertanyaannya adalah sebuah perusahaan merilis laporan keuangan tiap kuartalnya. Berikut data keuangan dalam beberapa tahun terakhir. Pada kuartal pertama, perusahaan mencatat penjualan 1.645 minuman merek Sprite rata-rata sebesar 10 juta rupiah dalam ribuan, dengan simpakan baku 850.000, sedangkan penjualan minuman merek Coca-Cola rata-rata sebesar 10.500.000 dengan simpakan baku 900.000 rupiah. Dapatkah disimpulkan bahwa penjualan minuman Sprite lebih buruk dibandingkan dengan penjualan Coca-Cola jika sampel yang diambil dari produsen masing-masing 50 dan 40? Yang pertama, bisa kita ketahui bahwa dari minuman merek Sprite yaitu N-nya yaitu 50 dan rata-ratanya adalah 10 juta rupiah dan simpangan bakunya adalah 850.000. Nah, untuk minuman merek Coca-Cola yaitu N-nya adalah 40 dan rata-ratanya itu sebesar 10.500.000 rupiah dan untuk simpangan bakunya adalah 900.000. Untuk cara menjawabnya, yang pertama menentukan hipotesis. H0-nya yaitu mu1 lebih besar sama dengan mu2, yang artinya penjualan Sprite minimal sama dengan penjualan Coca-Cola. Untuk H1-nya itu mu1 kurang dari mu2, yang artinya penjualan Sprite lebih buruk dibandingkan penjualan Coca-Cola. Nah, selanjutnya adalah menghitung nilai Z-nya yaitu X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang mu1 dikurang mu2 terus per akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Nah, sama dengan 10 juta dikurang 10.500.000 dikurang 0 per akar dari 850.000 di pangkat 2 per 50 ditambah 900.000 pangkat 2 per 40. Hasilnya yaitu negatif 2,6841. Yang ketiga adalah Z tabelnya, yaitu Z alfanya adalah 0,5 dikurang alfa, 0,5 dikurang 0,05 karena tadi signifikansinya 5% yaitu sama dengan 0,45, di mana nilai Z tabelnya itu adalah 1,65. Seperti ini gambarnya. Karena di pihak kiri maka ininya ada negatif. Jadi negatif 1,65.
Yang selanjutnya adalah kriterianya, yaitu Z lebih besar sama dengan dari negatif Z alfa. Alfa yaitu maka H0-nya tidak dapat ditolak, dan Z lebih kecil dari negatif Z alfa, maka H0-nya ditolak. Dan ternyata setelah kita bandingkan Z tabel dengan Z hitungnya, yaitu Z lebih kecil daripada negatif Z alfa sama dengan dimana negatif 2,6841 itu lebih kecil daripada negatif 1,65, maka H0-nya ditolak. Kesimpulannya, jadi dengan tingkat signifikansi 5%, ternyata penjualan Sprite lebih buruk dibandingkan dengan penjualan Coca-Cola tersebut adalah benar. Selanjutnya yaitu contoh soal dari uji hipotesis selisih proporsi. Untuk soalnya bisa lihat dari modul, yaitu pertanyaannya, seorang petani mengadakan percobaan pada 2 macam pupuk buatan mahasiswa. Unpad menyatakan bahwa perubahan akibat pupuk buatan pertama dan kedua pada suatu padi adalah sama. Pupuk buatan pertama diberikan pada 100 padi dan ternyata 60 padi menunjukkan perubahan. Pupuk buatan kedua diberikan 150 padi yang lain dan ternyata 85 padi berubah. Ujilah dengan taraf nyata 5%. Yang pertama diketahui bahwa N yang pertamanya itu yaitu 100 dan N keduanya adalah 150 dan X satunya yaitu 60 dan X 2 nya 85. Untuk pertanyaannya yang ditanyakan adalah apakah ada perbedaan signifikan dari penggunaan dua pupuk tersebut. Cara menjawabnya yang pertama menentukan hipotesis untuk H0-nya yaitu V1 sama dengan V2, di mana perubahan akibat pupuk buatan pertama dan kedua pada suatu padi adalah sama, dan untuk H1-nya yaitu V1 tidak sama dengan V2 atau perubahan akibat pupuk buatan pertama dan kedua pada suatu padi adalah tidak sama. Yang kedua adalah untuk menentukan nilai Z-nya. Nah, ini rumusnya, nanti setelah ini kita masukkan nilainya yaitu 60/100 dikurang 85 dibagi 150 dikurang 0 per akar dari 60 dibagi 100 dikali 1 dikurang 60 dibagi 100 per 100 ditambah 85 per 150 dikali 1 dikurang 85 per 100 dibagi 150, di mana hasilnya yaitu 0,5246. Yang selanjutnya itu menentukan nilai Z tabelnya menggunakan Z tabel yang untuk uji dua pihak, yaitu Z1,5 alfa sama dengan 1 dikurang alfa, yaitu 1 dikurang 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,475, sama dengan dimana Z1,5 alfanya ini adalah 1,96 atau plus minus dari 1,96 karena ini adalah uji dua pihak. Untuk kriterianya, di sini ada gambarnya seperti ini. Yang diarsirnya ini adalah H0 yang ditolak dan yang tidak diarsir ini adalah H0 yang tidak dapat ditolak. Nah, kriterianya yaitu negatif Z1,5 alfa kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan Z1,5 alfa, maka H0-nya tidak dapat ditolak. Nah, ketika Z lebih besar daripada Z1,5 alfa atau Z kurang dari negatif Z1,5 alfa, maka H0 ditolak. Nah, ternyata saat negatif 1,96 itu kurang dari sama dengan 0,5246 kurang dari sama dengan 1,96, maka H0 tidak dapat ditolak, yang artinya si nilai 0,5246 ini berada di daerah yang H0 yang tidak dapat ditolak. Nah, kesimpulannya, jadi dengan taraf nyata 5% dapat disimpulkan bahwa pernyataan perubahan akibat pupuk buatan pertama dan kedua pada suatu padi adalah sama. Dapat diterima karena tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk menjawabnya, yaitu diketahui, ditanyakan, dan dijawab, dan jangan lupa untuk diberikan kesimpulan. Terima kasih.